Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini mata kuliah pengolahan citra pertemuan 14. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai pemampatan citra. Pemampatan citra atau kompresi citra, image compression, bertujuan untuk meminimalkan kebutuhan memori untuk merepresentasikan citra digital. Secara garis besar, pembuatan citra memiliki tujuan seperti ini ya. Kemudian prinsip umum mengurangi duplikasi data di dalam citra sehingga memori yang dibutuhkan lebih sedikit. Berikutnya ada pemampatan dan pengkodean citra. Pengkodean citra atau image encoding tidak selalu menghasilkan memori yang minimal. Nah, pengkodean citra yang menghasilkan representasi memori yang lebih sedikit dari representasi aslinya itulah yang dinamakan pemampatan citra. Jadi ini ya perbedaan antara pengkodean citra dan pemampatan citra. Berikutnya pemampatan citra. Ada citra dikodekan, representasi memori menjadi lebih kecil, menerapkan proses kompres dan dekompres, aplikasi untuk pengiriman dan penyimpanan data. Ini untuk tujuan dari pemampatan. Kemudian untuk yang pengkodean, citra dikodekan, kemudian ada representasi memori belum tentu lebih kecil, kemudian menerapkan proses encode dan decode. Untuk proses utama dalam persoalan pemampatan citra yang pertama yaitu pemampatan citra atau image compression. Citra tidak mampat dikodekan dengan representasi yang meminimalkan kebutuhan memori. Kemudian yang kedua, pemampatan citra atau image decompression. Citra yang sudah dimampatkan harus dapat dikembalikan lagi, decoding menjadi representasi yang tidak mampat. Nah, berikutnya ada aplikasi pemampatan citra. Yang pertama, pengiriman data atau data transmission pada saluran komunikasi data. Contoh yang biasa digunakan dalam pengiriman data berupa fax, video conferencing, download gambar, pengiriman gambar dari satelit, pengiriman gambar via telepon genggam, dan masih banyak lainnya ya yang sering digunakan dalam pengiriman data. Kemudian untuk penyimpanan data sendiri atau data storing di dalam media sekunder atau storage, contohnya basis data gambar, office automation, video storage seperti di sini untuk media penyimpanan data. Kriteria pemampatan citra ada 4. Yang pertama waktu pemampatan dan penirmampatan atau decompression. Kemudian ada kebutuhan memori, kualitas pemampatan atau fidelity, dan format keluaran. Jenis pemampatan citra yang pertama ada pendekatan statistik didasarkan pada frekuensi kemunculan derajat keabuan pixel di dalam seluruh bagian gambar. Contoh metode Huffman coding. Pendekatan ruang didasarkan pada hubungan spasial antara pixel-pixel di dalam suatu kelompok yang memiliki derajat keabuan yang sama di dalam suatu daerah di dalam gambar. Nah, untuk pendekatan ruang ini contohnya menggunakan run-line encoding. Berikutnya pendekatan kuantisasi dilakukan dengan mengurangi jumlah derajat keabuan yang tersedia. Untuk metodenya yaitu pemampatan kuantisasi. Pendekatan fraktal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemiripan bagian-bagian di dalam citra dapat dieksploitasi dengan suatu matriks transformasi. Untuk metodenya contohnya fractal image compression. Berikutnya klasifikasi metode pemampatan. Metode lossless selalu menghasilkan citra hasil pemampatan yang tepat sama dengan citra semula. Metode lossy menghasilkan citra hasil pemampatan yang hampir sama dengan citra semula. Berikutnya ada metode pemampatan Huffman. Ini urutannya, urutkan nilai keabuan berdasarkan frekuensi kemunculannya, gabung dua pohon yang frekuensi kemunculannya paling kecil,
Ulangi 2 langkah di atas sampai tersisa 1 pohon biner. Beri label 0 untuk pohon sisi kiri dan 1 untuk pohon sisi kanan. Telusuri barisan label sisi dari akar ke daun yang merupakan metode Huffman. Jadi pada dasarnya untuk metode pemampatan Huffman ini menggunakan prinsip bahwa nilai atau derajat keabuan yang sering muncul di dalam citra akan dikodekan dengan jumlah bit yang lebih sedikit. Sedangkan untuk nilai keabuan yang frekuensi kemunculannya sedikit dikodekan jumlah bit yang lebih panjang. Ini untuk contoh citra 64x64 dengan 8 derajat keabuan. Tabelnya untuk K-nya 0, NK-nya 360, untuk P, K sama dengan NK per N, ini nilainya 0,19 dan seterusnya ya. Ini untuk metode pemampatan Huffman, untuk pohonnya seperti ini penggambarannya. Ini juga ada contoh yang lain juga. Ini untuk hasil-hasilnya. Nah, bisa diperhatikan di sini rangkaian dari metode pemampatan Huffman. Contoh citra 6, 4x64 dengan 8 derajat keabuan K, kode untuk setiap derajat keabuan, 0 itu nilainya sama dengan 00, 1 sama dengan 10, 2, 0, 1 ini untuk kode derajat keabuannya. Ukuran citra sebelum dimampatkan 1 derajat keabuan sama dengan 3 bit adalah 4096 kali 3 bit sama dengan 1222, 8 bit. Ukuran citra setelah pemampatan seperti ini. Metode Runline encoding pemampatan citra dengan metode RLE dilakukan dengan membuat rangkaian pasangan nilai P, T untuk setiap garis pixel. Nilai pertama P menyatakan derajat keabuan, sedangkan nilai kedua T menyatakan jumlah pixel berurutan yang memiliki derajat keabuan tersebut dinamakan Runline. Ini untuk metode pemampatan RLE, Runline encoding, cocok untuk pemampatan citra yang memiliki kelompok pixel berderajat keabuan yang sama. Pasangan derajat keabuan P dan jumlah pixel Q, contoh citra 10x10 dengan 8 derajat keabuan. Nah, seperti ini. Metode pemampatan RLE berikutnya, ukuran citra sebelum dimampatkan 1 derajat keabuan sama dengan 3 bit adalah 100 kali 3 bit sama dengan 300 bit. Ukuran citra setelah pemampatan Runline sama dengan 4 adalah 31 kali 3 plus 31 kali 4 bit sama dengan 217 bit. Ini untuk istilah pemampatannya seperti ini. Berikutnya ada metode pemampatan kuantisasi. Ini ada urutannya buat histogram citra yang akan dimampatkan, P jumlah pixel, identifikasi N, buah kelompok di histogram sedemikian sehingga setiap kelompok mempunyai kira-kira P per N pixel, nyatakan setiap kelompok dengan derajat keabuan 0 sampai N-1, kemudian setiap kelompok dikodekan kembali dengan nilai derajat keabuan yang baru. Ini untuk pengurutan kuantisasi citra 5x17. Akan dimampatkan dengan 4 derajat keabuan 0 sampai -3 atau dengan 2 bit histogram kelompoknya. Ini ada histogramnya, kemudian ini untuk kelompoknya. Ini setelah dimampatkan, ukuran sebelum pemampatan 1 derajat keabuan dengan 4 bit adalah 65 kali 4 bit, kemudian 260 bit. Ini untuk jenis representasi citra, jenisnya ada TIFF, PNG, JMP, JPEG, MPEG-1, GIF, dan HDV. Kemudian ini contoh citra, ini citra aslinya, kemudian ini tes jumlah dan probabilitasnya. Rasio citra setelah dikompres. Ini untuk rasio kompresnya. Data redundan relatifnya sebesar 66,25%.
Nah, ini untuk soalnya silakan bisa dikerjakan screenshot, siapa tahu nanti ada keluar di soal ujian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan 14 ini. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.